Selamat malam, selamat siang, dan pagi yang sedang menonton ini. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi tentang turbin uap. Jadi, turbin adalah mesin penggerak di mana energi fluida kerja dipergunakan langsung untuk memutar sudut turbin. Berbeda yang terjadi pada mesin torak. Pada turbin tidak terdapat bagian mesin yang bergerak translasi. Jadi, bagian turbin berputar dinamakan rotor atau sudut turbin. Sedangkan bagian yang tidak bergerak dinamakan stator atau rumah turbin. Sudut turbin terletak di dalam rumah turbin dan sudut turbin memutar poros daya yang menggerakkan atau memutar bebannya, yaitu baling-baling, generator listrik, pompa, kompresor, dan komponen lainnya. Berikut turbin uap. Jadi turbin uap itu mesin tenaga yang berfungsi untuk mengubah energi termal atau energi panas yang terkandung dalam uap menjadi energi poros atau putaran. Nanti porosnya yang akan berputar dari uap tersebut. Sebelum energi termal atau entalpi diubah menjadi energi poros, energi tersebut diubah dulu menjadi energi kinetik. Alat untuk mengubah menjadi energi kinetik tersebut adalah nozzle. Terus, uap dengan tekanan dan temperatur tinggi diarahkan menggunakan nozzle untuk mendorong sudut-sudut turbin yang dipasang pada poros sehingga poros turbin berputar. Yang berikut adalah pada waktu uap melewati celah antara sudut-sudut gerak, uap mengalami perubahan momentum, sehingga menurut hukum Newton 2, dibangkitkan gaya yang bekerja pada uap tersebut. Dari hukum Newton 3, sudut menerima gaya yang besarnya sama dengan gaya tersebut, tetapi arahnya berlawanan, menurut hukum Newton 3. Akibat melakukan kerja di turbin, tekanan dan temperatur uap yang keluar turbin menjadi turun sehingga menjadi uap basah. Uap ini kemudian dialirkan ke kondensor, sedangkan tenaga putar poros yang dihasilkan digunakan untuk memutar generator. Berikut prinsip kerja turbin uap. Suatu turbin dapat terdiri dari banyak silinder yang merupakan mesin rotasi, berfungsi untuk merubah energi panas menjadi energi mekanik. Tiap silinder memiliki sebuah rotor dan kemudian disambung menjadi satu, termasuk generator. Ruang di antara rotor dengan rumah turbin atau casing terdiri dari rangkaian sudut-sudut tetap dan sudut-sudut gerak yang dijajarkan berselang-seling. Ya, jadi yang ini prinsipnya yaitu thermal energi, terus nozzle di sini yang akan mengubah energi kinetik, terus energi kinetik lanjut ke blades, terus adanya mechanical energy. Sudut-sudut tetap dipasang di sekeliling bagian dalam rumah turbin, sedangkan rangkaian sudut gerak dipasang pada rotor. Bila ke dalam turbin dialirkan uap, maka energi panas yang dikandung uap akan diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran poros. Jadi gambar ini adalah gambar rumah turbin atau casing yang tadi. Ya, kita bisa lihat dari gambar ini adalah proses kerja turbin uap. Mula-mula energi panas dalam uap diubah terlebih dahulu menjadi energi kinetik, yaitu kecepatan, dengan cara melewatkan uap melalui nozzle atau yaitu sudut diam. Uap berkecepatan tinggi kemudian diarahkan ke sudut-sudut sehingga menghasilkan putaran poros turbin, yaitu di mana energi mekanik ini selanjutnya dapat digunakan untuk menggerakkan generator, pompa, dan sebagainya. Terus, perubahan energi panas menjadi energi kinetik terjadi di dalam nozzle, sedangkan perubahan energi kinetik menjadi energi kinetik dalam bentuk putaran rotor turbin terjadi pada sudut gerak turbin. Nah, jadi di dalam turbin
uap mengalami proses ekspansi. Ya, proses ekspansi itu sendiri merupakan penurunan tekanan dan mengalir secara kontinu. Akibat pengurangan tekanan uap di dalam rangkaian sudu-sudu, maka kecepatan uap meningkat sangat tinggi. Terus, kecepatan aliran uap tersebut akan bergantung pada selisih banyaknya panas uap sebelum dan sesudah ekspansi. Jadi, selisih banyaknya panas uap sebelum dan sesudah ekspansi di dalam turbin dinamakan penurunan panas atau heat drop. Di sini kita jelaskan tentang jenis-jenis turbin uap. Turbin dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, di antaranya yaitu yang pertama dari segi asas tekanan uap, yaitu turbin impuls dengan turbin reaksi. Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Terus yang kedua, dari segi pembentukan tingkat uap, turbin tekanan bertingkat, itu yang pertama, atau Reteo. Dan yang kedua, turbin kecepatan bertingkat atau turbin Curtis. Yang pertama itu kita jelaskan dari segi asas tekanan uap, yaitu yang pertama, turbin impuls pertama kali dibuat oleh Branca pada tahun 1629. Aliran uap yang cepat dari nozzle diarahkan ke sudut turbin berbentuk cekung, di mana tekanan yang diberikan menyebabkan rotor berputar dan kecepatan uap berkurang seiring perpindahan energi kinetik dari uap ke sudu. Jadi waktu perancangan turbin ini bukan asal buat juga, tapi sudah ada perhitungannya. Sudu-sudu secara bergantian merubah arah aliran pada tekanan konstan karena luas penampang setiap bagian konstan. Jadi rangkaian sudut tetap. Berikutnya membalik arah aliran uap melalui rangkaian sudu gerak. Terus yang kedua, dari segi asas tekanan uap tadi, yang kedua itu turbin reaksi. Turbin ini dirancang oleh Hero 120 tahun sebelum Masehi, jadi sudah lama sekali. Sudu-sudu rotor turbin reaksi berbentuk mirip dengan aerofoil, disusun sedemikian rupa sehingga luas penampang setiap bagiannya berbeda antara sisi masuknya hingga sisi keluar. Perbedaan ini membentuk suatu nozzle, sehingga ketika keluar dari ruang sudu mengakibatkan peningkatan kecepatan dan penurunan tekanan uap sebagai efek nozzle yang diberikan oleh sudu tetap. Uap yang keluar dengan cepat dari sudu gerak membentuk gaya reaktif yang memberikan momen putar rotor turbin. Jadi nozzle yang berperan penting dalam prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga uap ini. Jenis turbin yang ditinjau dari pembentukan uap bertingkat. Yang pertama, turbin tekanan bertingkat atau Reteo. Jadi turbin Reteo bekerja dalam prinsip impuls aksi dengan sistem tekanan bertingkat. Jadi tekanan uap turun secara bertahap di dalam baris sudu tetap saja. Jadi di sini, sedangkan di dalam baris sudu gerak tidak terjadi penurunan tekanan. Jadi daya yang dihasilkan adalah daya yang besar pada putaran rendah, sehingga turbin uap ini cocok dipakai sebagai penggerak daya generator yang besar. Jadi keuntungan turbin ini adalah efisiensinya yang tinggi, tetapi biaya konstruksinya mahal. Jadi dengan demikian konstruksinya lebih rumit dari turbin uap satu tingkat tekanan. Turbin kecepatan bertingkat yaitu turbin Curtis. Turbin uap Curtis adalah turbin uap yang bekerja dengan prinsip impuls aksi dengan aliran aksial, sistem tingkat tekanan tunggal, dan lebih dari satu tingkat kecepatan. Jadi turbin uap ini memiliki putaran yang lebih rendah dari turbin uap, yaitu de Laval, dan daya yang dihasilkan dapat mencapai 4000 kW
sehingga turbin uap ini dapat dipakai untuk kapasitas generator yang sedang. Dalam turbin uap Curtis ini, uap hanya diekspansikan pada nozzle atau suhu tetap yang pertama, dan selanjutnya tekanan konstan, sedangkan dalam baris suhu gerak tidak terjadi ekspansi. Berikut turbin de Laval. Turbin uap de Laval adalah turbin yang bekerja dengan prinsip impuls aksi dengan aliran aksial, satu tingkat tekanan dan satu tingkat kecepatan. Jadi turbin uap ini memiliki satu susun sudu gerak sehingga seluruh dropping energi atau energi jatuh. Jadi potensial uap akan dikonversikan oleh sudu-sudu gerak. Jadi putaran yang dihasilkan turbin uap ini sangat besar dan daya yang dihasilkan maksimum 1500 kW, sehingga turbin ini biasanya digunakan untuk kapasitas generator yang kecil. Jadi keuntungan turbin uap ini adalah konstruksinya yang sederhana sehingga ongkos pembuatannya murah serta perakitannya pun mudah. Kerugian utama dari turbin uap ini adalah kapasitasnya yang kecil, efisiensi yang rendah, dan putarannya yang terlalu tinggi sehingga memerlukan transmisi roda gigi untuk mendapatkan putaran yang dibutuhkan untuk menggerakkan generator listrik. Ya, sekian dan terima kasih hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, silahkan komen supaya bisa diperbaiki.